Jadi kekasih gelapku, bab 214. Cahaya matahari di luar sangat menusuk mata. Darlin merasa hatinya sangat kosong. Satu-satunya keinginan yang tersisa adalah membawa Derek ke luar negeri untuk melakukan operasi. Tiba-tiba ponsel di kantongnya berdering. Darlin melihat sejenak Derek yang masih tertidur, bangkit dan dengan pelan keluar, sekaligus menutup pintu, berjalan ke koridor untuk mengangkat telepon. "Kamu mencariku ya?" Suara Darlin terdengar tenang. Jari yang tegang sudah mengkhianati hatinya yang tegang. Suara pria tetap begitu tenang seperti biasanya. "Kamu di mana?" "Aku ada urusan, sudah ada di luar. Ada apa kamu mencariku?" Darlin tidak tahu kenapa Yos tiba-tiba menelponnya. Mereka berdua sudah lama tidak berbicara, jangankan bertemu. Tiba-tiba menerima telepon dari Yos membuatnya merasa aneh. Sepertinya detakan hati untuknya sama sekali tidak berkurang. Hanya menunggu waktu tertentu untuk kembali keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Keluar," pria dengan lantang memerintah. Darlin tidak ingin mengakui dirinya masih tergerak karena setiap ucapan dan tindakannya. Tapi kenyataannya, dia masih terpengaruh. Dia berusaha menahan dirinya untuk tenang dan berkata, "Ada apa? Langsung katakan dari telepon saja." Yos sepertinya tidak menduga Darlin akan menolak. Alis yang indah tanpa sadar mengkerut. Darlin barusan menarik cek 500 juta dari bank. Yos pun mendapatkan kabar. Tindakan Darlin yang begitu buru-buru pun membuat Yos merasa berat. Itu adalah perasaan yang tidak pernah dia rasakan. Seperti hatinya digenggam di tangan orang, begitu sesak dan tidak bisa membantah. Yos tidak suka dengan perasaan yang tidak terkendalikan ini. Jadi, dia langsung menelpon Darlin. "Kamu tahu, aku ingin mengetahui kamu ada di mana sekarang. Hanya perlu waktu 15 menit. Darlin tidak menduga Yos masih ingin mencari orang menyelidikinya. Hatinya tersendak. Dengan tegang berkata, "Yos, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan?" Kalau Yos mengetahui alamat tempat tinggalnya sekarang, bukankah itu berarti keberadaan Derek sudah terungkap? Pria ini semakin lantang dan agresif dari 4 tahun yang lalu. 20 menit. Kalau tidak melihatmu datang, kamu akan tahu akibatnya. Setelah Yos selesai berkata, tidak memberikan Darlin kesempatan untuk menjawab, dia langsung mematikan telepon. Darlin melihat telepon yang sudah diputuskan. Pertama kali dia ingin mengucapkan kata kasar. Yos yang pantas mati, bahkan tidak memberikannya kesempatan untuk menjawab. Langsung mematikan telepon begitu saja. Pulang dalam waktu 20 menit? Pulang kemana? Dia bukan sedang menunggunya di bawah rumahnya kan? Hati Darlin menolak untuk pulang. Tapi memikirkan sifat Yos yang tidak bisa dibantah. Tenang tidak lebih dari 2 menit. Dengan marah menggigit gigi, tetap memutuskan untuk pulang dan melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan pria itu. Darlin tidak tenang membiarkan Derek sendirian di rumah sakit. Jadi dia duluan menelpon teman baiknya. Untung saja belakangan ini teman baiknya itu sangat santai dan langsung menyetujui permintaannya. Darlin buru-buru kembali. 20 menit dari rumah sakit ke apartemennya
benar-benar sangat terpaksa. Untungnya sepanjang jalan selalu lampu hijau dan sangat lancar, tapi tetap terlambat 10 menit. Kembali ke apartemennya, pria yang dia benci itu sedang duduk di sofa ruang tamunya. "Yos, sangat senang mempermainkanku ya?" Darlin dengan marah berjalan menghampirinya, bertanya dengan suara keras. Dia benar-benar sangat marah. Dia sudah memutuskan untuk menjauhi pria ini. Kenapa Yos malah datang mengganggunya? Bukankah sudah memiliki Jen? Kenapa masih datang mencarinya? Apa maksudnya? Yos dengan tatapan dingin melihatnya yang terengah-engah, lalu berkata, "Kamu sangat buru-buru." Darlin terdiam sejenak, seketika tidak mengerti apa maksud dari ucapannya. Lalu melihat tatapan gelapnya, perlahan menenangkan napasnya, menyembunyikan kemarahan di wajahnya. Dengan dingin bertanya, "Apa hubungannya denganmu? Ada masalah apa? Cepat katakan. Kalau tidak ada masalah, aku masih harus sibuk." "Sibuk? Sibuk berkencan dengan pria lain ya?" Yos menatapnya dengan dingin. Dagunya menjadi tegang. Bibirnya menjadi segaris dan dengan suara dingin berkata, "Hah, Darlin, kamu benar-benar mencela dirimu sendiri." "Kenapa aku mencela diriku sendiri? Yos, aku rasa kamu benar-benar sakit. Kalau sakit, pergilah ke dokter." Darlin merasa dimarahi dengan tidak masuk akal. Apa hanya mencela diri sendiri yang sudah dia lakukan? Dan apa hubungannya dengannya kalau dia mencela dirinya sendiri? Dia sendiri sudah memiliki pacar, masih saja mengkhawatirkan orang lain. Darlin tidak akan mengakui ada kekhawatiran di dalam hatinya. 500 juta masih tidak cukup untukmu menjalani kehidupan yang baik untuk sementara waktu ya. Begitu buru-buru menggandeng Hendrik. Darlin, aku benar-benar sudah terlalu meremehkanmu. Darlin melihat Yos bangkit dari sofa. Tubuh yang tinggi terlihat sangat mengancam orang. Berjalan mendekatinya. Langkah kakinya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Napasnya juga menjadi semakin tertekan. Darlin tiba-tiba sadar. Dia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Kenapa Yos mengatainya seperti ini? Dia tidak melemah. Setelah langkah kakinya berhenti, dia pun mengangkat kepala dan menatap Yos. "Yos, jangan lupa kalau sekarang ini kamu adalah pacar siapa. Kamu tidak ada hak untuk menilaiku." Sekarang Yos langsung menempelkan label wanita matre pada Darlin. Melihat tatapan Darlin yang tidak bersahabat, dengan dingin berkata, "Tidakkah? Darlin, apakah kamu begitu menyukai uang?" Darlin juga tidak tahu apakah Yos sengaja membuatnya marah atau sedang melampiaskan ketidakpuasannya. Dengan marah berkata, "Iya, aku suka uang. Aku mengakuinya. Emangnya kenapa? Tidak boleh. Apa hubungannya dengan pengacara Yos? Lagian sudah disalahpahami, jadi tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Walaupun dia menjelaskannya, apakah Yos akan percaya? Tidak. Yos yang selalu akan membalas dendam tidak akan percaya dengan penjelasannya. Hanya akan merasa dia sedang mencari alasan. Apalagi dia akan segera membawa Derek pergi. Kalau dengan begini bisa membuat Yos melepaskannya, maka biarkan dia salah paham saja." Tatapan Yos terlihat gelap. Tersenyum mentertawai. Dengan suara dingin mengatakan sepatah kata demi kata, "Darlin, kamu benar-benar tidak tahu malu." Darlin secara refleks mengepalkan tangan, berusaha untuk mengontrol dirinya untuk tidak gegabah. Satu pukulan yang mengenai wajah Yos adalah ekspresi sakit hati Darlin. Dengan pura-pura tidak peduli berkata, "Benar-benar maaf,
sudah membuatmu kecewa. Aku memang adalah wanita yang mencela diri sendiri, tidak sebersih dan sepolos pacarmu itu. Memang kamu dan dia tidak bisa dibandingkan. Yos yang mendengar Darlin mengakuinya, hatinya pun seperti dipukul. Rasa kesal di tatapannya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Tangan Darlin dengan kuat menusuk ke dagingnya. Dia sendiri juga tidak tahu sakit. Yos akhirnya mengakui betapa pentingnya Jane dalam hatinya. Betapa menyedihkan dirinya. Untung saja dia tidak menjelaskan apapun. Kalau tidak, orang yang menghina diri sendiri sekarang adalah dia. Hatinya begitu sakit sampai hampir mati. Tapi dia yang keras tidak ingin Yos melihatnya. Benar, aku tentu tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau begitu, kenapa kamu datang mencariku?